Karena Elkan Bagotnya waktu di bel di kontak dia mungkin ketiduran, Will. Gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa kabar lo? Sehat? Alhamdulillah. Gue lihat kayaknya muka lu Agak lelah ya. Agak lelah. Lu dari mana? Sebenarnya gue lagi nggak enak badan. Kenapa? Kok badan lu jadi nggak enak? Jangan lu makan. Nggak enak. Ya pasti nggak enak dong. Kan nggak ada yang lu makan. Ini kita mau bahas tentang info dan gosip-gosip ya seputar sepak bola ya. Nah, isu dan gosip ini gua agak paling seneng kalau ngomongin gosip gitu. Betul. Kan. Gua kan, lu juga suka kan sama mak sebelah gitu. Itu mama kompleks. Gimana? Dengerin nih, gua ada informasi dan gosip yang bakal bisa jadi informasi yang berharga. Dengerin. Gue tahu. Tidur terus. Gua ngantuk, Will. Iya. Enggak, ini serius gua. Gua ada informasi tentang ini sebenarnya keresahan ya. Ya berapa kali pemain timnas kita nasional ya Indonesia itu yang berlaga dipanggil bergabung di klub Jepang ya. Berapa seperti ada Lili Pali, terus ada juga Irfan Bahdim, betul nggak? Betul. Lu pernah dengar itu kan? Iya, ada Arhan juga pernah di Jepang waktu itu. Arhan Pratama, terus siapa lagi tuh kalau nggak salah? Hapner terakhir? Justin Hapner. Iya, terus yang terakhir. Nah ini nih yang gua kaget kok tiba-tiba inilah yang memicu kita jadi pertanyaan ya. Gua juga jadi aneh ya, kenapa ya kok liga-liga Jepang itu yang terakhir ini kan si Sandy Walsh. Tiba-tiba itu ice cream. Ini pemain. Ini belum ada iklan masuk nih. Mudah-mudahan Sandy Walsh bisa masuk. Cendol. Nah, ini Sandy Walsh. Oh iya, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu gue penasaran kenapa mainnya cuma sebentar. Kalau nggak salah cuma sekali, Bung. Iya betul. Tiba-tiba sudah pindah klub bola lagi. Iya, ke Liga Thailand ya. Liga Thailand kalau nggak salah. Menurut lo apa ya? Gosip nih ya. Gosip ini. Ini yang harus kita cermati. Kenapa tim Jepang atau Liga Jepang itu seperti itu ya? Iya, tim-tim Liga Jepang kalau gue sih mungkin mereka lebih ngambil keuntungan itu kali ya, apa? Keuntungan? Komersil. Exposure kayak gitulah. Betul. Secara kan memang garis keras supporter kita, timnas Indonesia kemanapun pemainnya selalu ada dan selalu support dan berikan dukungan yang penuh. Jadi jahat ya Jepang itu ya, klub Jepang itu ya. Berarti besok kalau ada orang Jepang main di klub kita gantian, Will. Kita yang main di klub Jepang. Iya gitu. Jadi amat disayangkan ya. Sayang padahal banget. kita berharap banyak gitu. Dapat ilmu. Iya, kita tahu kan atmosfernya betul. apa, kompetisi di itu bisa Jepang. jadi memang strategi mereka supaya tidak terbaca. Secara hari ini Jepang kan sudah menguasai. Yang levelnya itu memang sudah. Jadi pemain-pemain inti kita direkrut tim-tim Jepang biar bisa jadi biar kualitasnya menurun gitu kan dengan tidak dipakai terus gitu kan. Ini harus kita beri informasi ke semua orang supaya berhati-hati kalau ada panggilan dari klub Jepang. Benar. Iya. Terus ada lagi info gosip terbaru. Apa lagi nih? Ya, kalau Jepang udah kita tinggalkan saja lah. Gua pokoknya kalau gosip-gosip gue yakin sama Bung Stephen gitu. Kayak emak jatuhnya. Ini jagonya gosip nih. Enggak lah. Ini ada satu lagi informasi dan gosip yang menurut gue ini harus kita coba diskusikan juga, Bung Wir. Iya, apa itu? Lu tahu kan Elkan Bagot? Tahu. Nah, gue penasaran ya sama Elkan Bagot. Iya. Infonya lu udah juga tahu kulik banyak tuh tentang Elkan Bagot tuh. Ini jadi tanda tanya kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Kenapa nggak dipanggil-panggil? Padahal kita tahu kualitasnya kan. Kualitasnya keren. Terus
bermain di klub juga bukan klub yang ecek-ecek, walaupun bisa dibilang di kasta kedua lah ya. Ya kan Liga 2-nya, tapi kan di Inggris sana gitu kan, di klub Ipswich ya. Ipswich Town. Ya gitu. Inggris loh. Aku susah gue. Ya pokoknya itulah, nanti bisa searching sendiri ya. Klubnya. Kenapa nggak dipanggil-panggil gitu kan? Kalau menurut Bung Stephen kenapa? Karena Elkan Bagotnya waktu di bel, di kontak, dia mungkin ketiduran, Will. Gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi nggak sempet ngangkat, akhirnya sudahlah, karena dia nggak mau, nggak dipanggil lagi. Kadung ya, mungkin kata. Kalau ngomong jorok apa tadi? Kadung. Kata dia, Kadung. telepon siapa nih? Nges kadung, nges lah gitu. Bahasa Inggrisnya nges kadung. Iya. Kalau yang gua tahu sih ya, sempat ada statement dari PSSI, kan ada tanda tanya juga tuh, pertanyaan dari wartawan, kenapa sih Elkan Bagot nggak pernah dipanggil lagi gitu kan? Padahal kan timnas itu kan supporter banyak banget yang mempertanyakan itu. Jawaban dari PSSI-nya, mereka sudah mencoba memanggil, tapi dari Elkan Bagotnya sendiri itu beralasan ingin fokus di klub. Pengen fokus di klub ya. Apa yang pertaruhkan? Nggak masuk akal. Kalau klubnya di Liga 1 Italia atau Liga Inggris, di Liga 1-nya Inggris masih oke kan. Kalau kata gue mah ada udang di balik batu, bukan provokator ya, tapi kita cuma pengen udang di balik rempeyek. Iya juga. Iya. Bisa jadi. Biar nggak batu. Emang bisa dimakan batu? Batunya dibuat rempeyek. Jadi kalau menurut gue sih lebih ke miskomunikasi ya, yang ada miskomunikasi yang harus benar-benar diselesaikan. Atau bisa jadi memang Elkan Bagot termasuk salah satu personil kesayangannya STY sebelum masanya Patrick Kluivert ya. Tapi ini dimulai sejak kepelatihannya STY juga loh di akhir-akhir. Iya juga ya. Sebab-sebabnya itu kalau ya pernah ingat waktu itu ada Garuda Calling juga. Garuda Calling, dipanggil oleh PSSI. Beliau beralasan cedera, tapi ternyata diketahui beliau liburan dengan sang kekasih, gitu kan. Padahal bukan sang istri, masih kekasih gitu, lebih membela kekasihnya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan yang menurut pendapat gua yang awam sih, yang bisa jadi memang pengen fokus di liganya ya. Dia pengen meniti karir di klubnya ya. Tapi kan Bung Stephen, kalau FIFA Matchday itu seluruh pertandingan di negara-negara itu semuanya berhenti gitu, memang agenda resminya FIFA gitu. Nah iya juga ya, ini jadi trust issue ya. Jadi trust issue, makanya yang harapannya sayang banget sih, padahal gitu kan kontribusi dia sebagai pemain belakang itu sangat dibutuhkan buat timnas ya, harusnya sih tingginya yang tinggi ini bukan tinggi. Gini ya, salah. Ya, tinggi itu gini, tinggi. Iya. Aduh, jadi ya mudah-mudahan. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mudah-mudahan harapannya next ke depan ini karena masih uji coba, mungkin nggak apa-apa lah Elkan Bagot gitu kan, nggak dipanggil, tapi harapannya di round selanjutnya nanti untuk Piala Dunia dia mau join dan dia bergabung mau kembali ya di skuad timnas kita ya. Keren tuh kalau bisa. Terus ada apa lagi nih gosipnya nih? Nah ini juga nih, kan kita tahu nih bakal ada pertandingan berikutnya uji coba. Iya. Ya kan? Day FIFA ya. FIFA Matchday. Nanti kan Bro ini mau ulas tuh siapa-siapa aja pemain-pemainnya. Tapi ada gosip nih. Apa tuh? Jadi sebelum pertandingan melawan China itu Patrick harus kayak gitu, China gitu, harus kayak gitu. Awalnya gue pengen ngomong China, tapi takut nggak enak. Jadi ya sudahlah China aja, atau Tiongkok kali ya. Kayak China. Itu gitu. Lagunya India malah. India China. Oke, next kan Patrick. Nah, lu sih mancing-mancing lah. Patrick ya. Nah, balik lagi ya masalah Patrick Kluivert. Jadi dia menyatakan saat jumpa pers ya di media sesaat sebelum pertandingan melawan China. Jadi dia bilang
pertandingan sebelumnya memang dia masih mengadopsi atau gaya cara bermain pelatih sebelumnya STY. Tapi dia berjanji nih saat nanti setelah lawan China dan lawan uji coba ya melawan Kuwait dan Lebanon. Kuwait itu kan kalau mau jatuh itu ya. Kuwait gue mau jatuh. Gak lucu ya. Sama jauh ya, kasihan ya. Nah balik lagi. Saat melawan Kuwait dan China, Kuwait dan Lebanon. Nah, STY akan memakai skema atau strategi cara bermain yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Penasaran nggak lo? Ya kan? Mana cara dia meraciknya ya? Jadi kita lihat lah ya. Karena kita terbiasa tontonan dengan parkir bus, ya kan? Strateginya. Memang sih gaya bermainnya sepak bola modern, tapi kayaknya secara positioning, penguasaan bola, oke. Jadi bisa diambil kesimpulan gini, kita bakalan melihat permainan seperti tim U23 kemarin yang menguasai bola possession, ya kan? Yeah. Ini diterapkan di U23 yang kemarin lawan Vietnam terakhir. Ini bakal diterapkan oleh Patrick Kluivert di timnas senior. Nah, kita lihat. Bisa jadi ya? Iya, karena penganut total football kan? Total football ya. Notanya bisa berapa? Jadi ya. Nota bahwa... Itu total bayaran. Total bayaran yang harus dibayar. Bukan total football. Gua pulang nih. Nah itu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Stephen tadi gua udah greget nih pengen nonton. Kalau bisa besok-besok dah pertandingan. Terrealisasi oleh Patrick Kluivert. Pokoknya dukung terus ya, Bung Ul ya. Timnas kita, Patrick Kluivert bisa berikan warna baru, terus strategi skema yang baru. Siapa tahu memang sangat jitu gitu bisa untuk. Tahu nggak Bung, kenapa yang dipilih? Belum ya. Yang dipilih untuk tim uji coba kita itu Kuwait dan Lebanon. Iya juga ya. Kenapa harus Kuwait dan Lebanon ya? Padahal kan banyak klub-klub atau negara-negara lain yang bisa lebih oke sih standar level bermainnya. Karena kita mau ngadepin Arab Saudi sama Irak kalau nggak salah. Iya. Nah, mungkin itu salah satu alasannya. Biar kita mengetahui ya kan kualitas tim-tim dari Timur Tengah sana. Ya, I see. Jadi karakteristik dari pemain-pemain Timur Tengah itu bisa dibaca dan bisa diterapkan, disesuaikan. Iya, betul. Makanya kita ambil timnya gitu kan untuk beruji coba itu dari negara Kuwait sama Lebanon ya. Terus persiapannya apa aja nih, Bung? Kayaknya gosip kita udah deh ya. Kayaknya kita masuk ke segmen berikutnya deh. Segmen berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk segmen kedua. Oke, kita masuk ke segmen kedua di info pertandingan. Ya. Pertandingan di timnas senior. Kita ada FIFA Match Day. Ada Indonesia versus Lebanon di tanggal 8 September. Lawan Lebanon tanggal 8-nya. Iya. Wah, mudah-mudahan ini jadwal sementara yang saya dapat. Next ya nggak tahu ada perubahan atau enggak gitu kan. Iya. Ke Indonesia versus Lebanon ya. Itu di uji coba sebelumnya juga kita pernah menang. Dua kali pertemuan. Ya. Yang pertama kita menang 1-0. Tapi di pertemuan kedua kita kalah 1-2. Iya. Makanya ya memang apa ya? Berimbang lah ya. Berimbang, betul. Tapi kan pada saat itu kita belum lengkap pemainnya seperti yang saat ini komposisi pemainnya. Betul nggak? Betul. Tapi ya kita juga harus berpikir kemajuan sepak bola kan nggak di kita juga. Di negara lain juga pasti terus upgrade ya. Terus upgrade. Terus naikin levelnya. Betul. Setuju. Betul. Terus siapa aja nih pemainnya? Oke, balik lagi ke Garuda Calling. Wah, keren. Padahal kemarin waktu Garuda Calling itu sampai tidur aja handphone gue bawa tuh. Buat apa? Takut ditelepon kan sama
PSSI. Oh, lu berharap di calling ya. Iya. Kayaknya sih yang nelpon lu ada, tapi bukan PSSI. Siapa? Debt collector. Iya, buat tempelin tuh kok nggak ada yang nelpon siapa kek gitu kan. Aduh, halu, kasihan juga lo ya. Padahal gua udah coba ya berlatih gitu kan tiap hari bulu tangkis gitu. Bola kaki. Gua pulang nih. Oke nih, di Garuda Calling. Oke, siapa aja Bung Willy? Di posisi Kira-kira. penjaga gawang, ini yang dipanggil tetap langganan pemain timnas semua. Iya. Ada Hernando, ada Wah, Nadio, keren. dan juga siapa? Paes. Bukan, Paes kebetulan lagi cedera. Oh, lagi cedera. Ya, jadi untuk penjaga gawang intinya itu Eldero. Wah. Iya, Eldero Keren, nanti keren. akan menjadi penjaga gawang utama. Ya, Terus di cadangan ada Nadio dan juga Hernando. Iya. Terus di posisi pemain belakang, ya siapa aja tuh Bung Willy? seperti biasa. Pastinya ada Bang Jai dong. Bang Jai, Trisula, Hafner, Hafner, dan juga Rido. Wah, Iya. ini Dan keren ya. tetap, mudah-mudahan nggak ada ini ya, apa namanya, nggak ada kok bisa pindah ini Bil. Oke, lanjut segmen berikutnya di segmen ketiga. Kali ini kita akan bahas klub AC Milan. Oh, berarti yang lu bilang singgung di awal tadi Iya. ya, bahwa BB akan memberikan informasi terkait sejarah klub sepak bola dunia. Wah, Dan di kali ini keren. kita akan memberikan informasi sejarah klub AC Milan. Oh, segmen kali ini Iya. yang pertama AC Milan dulu. Iya, Wah, iya. keren. Silakan Bung Steven. Oh, gua dong. Iya dong. Gua kira. Jadi AC Milan ini kita sudah tahu bersama Ya. salah Berdiri, satu klub besar ya, klub besar klub di besar di Liga Italia. Itu ya. berdiri pada tanggal 16 Desember 1899, Mbak ya. Wah, 1899 Indonesia masih belum merdeka itu, Wil. Jadi Krakatau baru meletus. Heeh. 1882 Heeh. AC Milan nggak lama lagi ngediri. Pantas mereka peradabannya lebih dulu sih ya. Wajar dong kalau main bolanya keren. Kita masih kemana dia sudah main bola. Iya, Ya kan? berdiri di Milan, Italia. Nah, tapi ini yang unik nih. Apa tuh? Yang mendirikannya malahan bukan orang Italia. Kok gitu? Siapa? Iya. Bung Wil. Yang mendirikannya itu berasal dari Inggris, Dari Inggris. bernama Herbert Kilpin. Herbert. Apa? Kilpin. Ngomong jorok tuh ya. Susah ya. Herbert Kilpin Susah ya namanya. dan Alfred Edward. Edward. Itu kucing. Ya, Kucing dengan Alfred Edward. iya betul. Edward, ya. Dengan nama awal itu Milan Football and Cricket Oh, nama Iya. awal dari AC Milan itu Milan. Milan Football and Cricket Club. Wah, luar biasa, keren. Iya, terus untuk warna kebesarannya kita udah tahu. Hitam putih dong? Bukan. Bukan ya? Hitam Oh iya, putih. merah hitam. Iya. Merah hitam, sorry. Hitam putih itu zebra. Itu ada makna juga. Ada. Yang zebranya maksud gue. Ada. Bung, tahu nggak bedain zebra betina dengan zebra yang Laki-laki. laki-laki? Ya gampang lah. Apa gimana? Ya tinggal diperiksa aja. Lama kalau kayak gitu. Diperiksa aja lah, ketahuan kan Jenis kelamin. Jenis kelaminnya. Lama kalau kayak gitu. Emang gimana caranya? Nih, bedain zebra mana yang laki, mana yang perempuan itu dari warnanya. Warnanya? Lah kan semua zebra hitam putih. Beda. Kalau laki warnanya hitam putih, hitam putih. Kalau yang perempuan warnanya putih hitam, putih hitam. Gue pulang ya. Ini balik lagi. Sama aja dong berarti. Oke, yang ini warna kebesaran dari AC Milan. Oke, balik lagi. Warna kebesaran AC Milan itu Merah hitam ya? Merah hitam. Merah hitam. Ya, pasti tahu dong merah artinya apa? Merah ya berani. Hitam artinya Suci. hitam putih.
Bukan ya? Itu putih ya? Ya, jadi AC Milan mempunyai rivalitas utama, ya kan? Warna tadi lu belum jelasin tuh, warna hitam itu apa artinya? Warna hitam tadi itu yang merah kan tadi berani. Keteguhan. Keren. Iya, jadi keren. Pantes ini ya, mereka tuh punya keteguhan hati. hati. Temen kita itu yang hitam itu bukan teguh namanya, Toro. Jadi AC Milan ini punya rival abadi yang kebetulan satu kota gitu. Oleh karena itu derby mereka itu disebut Derby della Madonnina. Ya itu salah satu derby. Lu tahu ya Bas? Salah satu derby yang amat bergengsi gitu kan. Selain dari derbynya Madrid dan Barca, ya kan. Di Italia itu ada derbynya Inter dan Milan. Jadi di era-era tahun 1950 sampai 1960 dengan beberapa striker legendarisnya pernah berjaya ya? Iya, pernah berjaya ya kan. Padahal itu belum nonton bola kita mah ya. Tahun segitu mah ya. Gila ya. Luar biasa. Di tahun segitu mereka sudah berjaya ya dengan berapa striker. Ini gue bantu bacain ya. Legendarisnya asal Swedia tuh. Ada Gunnar Nordahl. Susah namanya. Terus apa lagi? Rasain lo yang gue rasain. Terus ada Gianni Rivera ya? Iya betul. Itu salah satu pemain-pemain legendaris dari AC Milan ya, yang namanya masih harum sampai sekarang untuk posisinya, iya kan. Terus di era 1980 sampai 1990 itu era emasnya. Oh, era emasnya AC Milan ya? Iya, di bawah kepemilikan Silvio Berlusconi dan pelatih Arrigo Sacchi. Milan menjadi salah satu klub yang terhebat dan terkuat ya. Waktu itu ada trio Belandanya nih di Milan. Di Milan. Siapa tuh? Ada Marco van Basten. Nah, itu gue masih denger tuh. Marco van Basten. Ini mulai kita ngerti bola lah ya. Udah mulai ada Frank Rijkaard kan. Frank Rijkaard, iya betul. Terus yang terakhir tahu dong, Ruud Gullit. Ya, Ruud Gullit dengan rambut botak ya kan. Iya, betul. Botak kan? Betul aja lah. Rambutnya gondrong diikat. Iya, ciri khas tuh ya. Ciri khasnya dia dengan itunya kan. Terus AC Milan juga punya julukan. Julukannya itu Rossoneri. Rossoneri ya? Iya, gua awalnya apa Rossoneri itu kan? Apa ternyata? Ternyata artinya itu cuma merah hitam doang. Oh, Rossoneri itu. Gua kirain apa gitu. Kirain kan? Apa gitu artinya? Rossoneri Il Diavola gitu. Ini yang lebih ngeri malah. Apa tuh Il Diavola? Google artinya iblis merah. Dia apa hubungannya sama setan merah ya? Iya ya. Berarti iblis sama setan itu main bola semua ya? Ya kan? Berarti yang main bola? Gue gak berani gitu. Lu parah. Stadionnya tahu kan? Stadion utamanya? Oh, stadionnya AC Milan? Siapa? Apa tuh? Stadion utama dari AC Milan? San Siro. Tahu dong. Dan itu ternyata stadion tersebut itu berbagi dengan Inter Milan awalnya. Tapi nggak tahu ya sekarang yang ganti-gantian tuh. Iya, tapi pada saat Milan menjadi tuan rumah itu stadionnya bernama San Siro. Tapi pada saat itu dipakai Inter itu berganti nama menjadi Giuseppe Meazza. Jadi keren, ada satu stadion tapi namanya dua gitu kan. Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Lu sangke siapa? Itu bukan Betawi ya? Bukan. Iya. Terus AC Milan juga punya filosofi, dikenal dengan gaya permainan yang elegan, penuh taktik dan melahirkan legenda dunia, ya kan. Terus sampai saat ini juga sampai sekarang ya. Iya, salah satu klub besar. Jadi gitu legenda kan? Iya. Luar biasa ya. Kalau kita menyebut AC Milan, kayaknya kurang pas kalau kita nggak menyebut ikonnya AC Milan. Iya. Siapa tuh? Maldini. Paolo Maldini. Iya. Itu kan legenda juga tuh. Mungkin. Oke, segmen 3 selesai. Kita masuk di segmen keempat. Oh, segmen keempat nih. Nenek.
Di segmen keempat ini Apa kita tuh? ada tebak-tebakan bola. Tebak-tebakan bola. Ya, jadi kita nggak usah serius-serius ya. Hmm. Emang serius dari awal tadi? Enggak dong. Juga ya. Jadi, nah ini juga kayaknya lu jagonya kalau tebak-tebakan kayak Oh, gini. tebak-tebakan bola gua ada nih. Apa itu? Gua ada pertanyaan buat lo, Bung Wil. Iya. Siapa pemain bola ya terkeren saat ini selain Edison Horek? Kalau Siapa? menurut gua Saat ini ya? Iya, jujur. Timnas dong, timnas. Oh, timnas. Iya, Kalau iya. timnas sih timnas, gue jujur gue suka itu permainan dari Siapa? Stefano Lillipali. Oke. Bener nggak jawaban gue? Memang itu oke, keren ya. Tapi bukan itu dong jawabannya. terus apa dong? Lo nggak tahu nih? Nggak tahu. Ada lagi atau nyerah? Pas deh. Pas ya. Pas Ben. Jawabannya adalah, hah? Kok pas Ben? Oh, pas deh maksudnya. Pas deh ya. Pas Ben lu suruh main musik Iya. nanti. Jawabannya adalah Siapa? Ferrari. Ferrari. Iya dong. Kayaknya kerenan Lillipali deh. Kenapa Ferrari? Kenapa? Secondnya aja mahal. Ini mobil apa main Itu bola? dia. Alphard aja kalah loh secondnya. Iya juga ya. Keren dong Ferrari ya kan? Oh, Mahal loh Win. mahal. Nggak lucu ya. Aduh garing. Nah. Nih. Kenapa bola ini bundar? Kenapa bola ini bundar? Ya kalau petak bukan bola dong namanya. Apa ya? Will. Jadi pertanyaannya kenapa bundar kan? Soalnya kalau bulat ya itu 5.000-an digoreng dadakan. Tahu dong berarti. Aduh, nggak lucu juga ya. Kasian. Udahlah ya, tebak-tebakan. Satu lagi dong pertanyaan nih. Gua ada pertanyaan buat lo. Apa lagi? Bola apa yang banyak disukai sama perempuan, sama wanita? Waduh, traveling nih otak Apa? gua. Kalau pemainnya pasti perempuan, wanita masukannya yang ganteng-ganteng. Tapi kalau bola mah apa yang disukain wanita? Nah, ada. Apa jadi? Masa lo nggak tahu? Nggak tahu. Bola yang berbentuk kendi. Gue masih gak nyambung nih. Bola yang ada duitnya. Bola yang ada duitnya, celengan bola. Iya. Oh gitu. Celengan bola maksud Iya. gua yang ada. Biar mereka yang mengartikan lah ya. Oke, ini di segmen terakhir kita akan masuk di tips sepak bola. Tips-tips ya. Iya, bisa seputar sepak bola pokoknya. Oke. Bisa diikutin dengan para penonton atau jangan juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau gue sih lebih baik jangan gitu kan. Oh gitu. Biar kita orang aja gitu. Biar nggak kelihatan gila juga ya. Iya. Ada nggak kira-kira Bung Stephen Apa tuh? tips sepak bola? Ada dong. Apa gue dulu nih? Boleh? Pikir ya. Iya. Jadi gue mau ngasih tips gimana caranya biar kalau nonton bola itu gratis. Nonton bola Di biar stadion, gratis. di stadion. Maksudnya. Tapi Caranya? gratis caranya. Oh tips-tipsnya. Tips. Ya itu dong. Apa? Datang lebih awal. Terus? Buat kemah dong gitu. Sehari sebelumnya ya kan. Iya juga ya. Iya kan? Panitia belum datang Nggak gitu ya. kepikiran loh. Kemah gitu. Kemah di dalam, nyumput di toilet. Ya paling 2 hari jegang loh. Kalau gue bukan pakai cara itu. Apa tuh? Kalau gue pakai cara memanfaatkan sendal. Kok sendal maksudnya gimana? Jadi sendal ke pinggir pagar stadion, sendal kita lemparin ke dalam. Terus? Terus nanti ngomong sama penjaganya.
Pak, izin Pak, saya mau ngambil sendal saya di dalam gitu kan. Oh iya juga ya. Iya kan? Sendal nggak diambil lo kena keplak. Sama penjaga aja lo jangan bohong. Pasti penjaganya baik lah. Itu lihat Pak, sendal saya satu gitu. Oh yaudah. Kalau menurut gua nanti pas lu nanya, Pak, sendal saya izin Pak mau masuk ke dalam sendal. Oke, sini dulu. Ya. Dia tuh udah ada 20 orang yang sama. Metodenya. Sendalnya dilempar semua ke dalam. Alasannya kayak gitu cuma. Enggak ada. Sendalnya beres dulu. Jadi nggak bisa tips itu dipakai. Nggak bisa dong, tetap nggak bisa. Bisa sih. Ya udah. Nah nanti kalau lu mau masuk, gampang lagi lu nggak bayar. Bilang sama penjaganya. Apa tuh? Pak, izin Pak, saya mau nyusul teman saya yang ngambil sendal tadi. Ayo dong. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Ya tips-tips gimana caranya supaya kita bisa punya stamina yang kuat sebagai pemain bola. Ya rajin latihan lah, rajin latihan, dijaga. Standar itu sih. 1 apa 2? Standar 2 dong, biar nggak jatuh. Apa dong? Minum jamu. Semua juga minum jamu, Wil. Sampai yang jaga-jaga stadion juga minum jamu. Ya kan? Jamunya diminum. Jamunya diminum, bungkusnya dibuang. Apa kebalikannya nih? Bungkusnya yang Terus diminum. apa dong? Lu cari tukang bakso yang lewat depan rumah. Menjaga stamina nyari tukang bakso. Iya. Hubungannya apa? Uber, Wil. 2 hari 2 malam. Ke Uber lah, lambat tukang bakso mah bos. Iya. Terus Uber aja. Uber aja 2 hari 2 malam. Nanti juga kuat sendiri dia. Kuat. Aduh, udah ya. Yuk. Oke, itu beberapa tips yang nggak berguna dari kami. Ya boleh dipakai dan lebih baik jangan dipakai gitu. Dan kan. tidak bermanfaat. Dan ya tidak jadi bermanfaat, nggak usah didengerin. Sekian dari kami. Terima kasih buat penonton BIB dimanapun berada. Tetap tonton terus BIB. Salam BIB. Salam BIB.